Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya April Duyanggraini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem ERP, akuntansi, dan keuangan. Yuk simak materinya. Yang pertama ada proses akuntansi dan keuangan. Pada tataran konseptual, sistem akuntansi mendukung fungsi pengendalian operasional dan manajemen. Pada tataran operasional, sistem akuntansi menghasilkan transaksi seperti gaji, cek kepada vendor, faktur pelanggan, dan perintah pembelian. Proses akuntansi dimulai saat pesanan penjualan dimasukkan. Perintah penjualan menghasilkan faktur kepada pelanggan dari sistem piutang usaha. Saat pembayaran dilakukan, saldo piutang usaha diperbarui. Saat pembayaran jatuh tempo, sistem piutang usaha menghasilkan laporan penuaan yang menunjukkan saldo akun yang jatuh tempo selama 30, 60, dan 90 hari. Selanjutnya ada materi terkait dengan proses pengendalian manajemen dalam akuntansi. Proses pengendalian dalam akuntansi meliputi penganggaran, pengelolaan kas, penganggaran modal, dan pengelolaan investasi. Proses penganggaran memerlukan pelacakan, pendapatan, dan juga pengeluaran serta membandingkan jumlah ini dengan pengeluaran dan pendapatan aktual. Analisis anggaran meliputi membandingkan alokasi anggaran saat ini dengan alokasi tahun sebelumnya dan membandingkan pendapatan dan pengeluaran saat ini dengan pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya. Analisis lain mungkin menemukan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan di suatu wilayah jauh lebih besar tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada materi terkait dengan proses manajemen kas. Di dalam proses pengendalian manajemen dalam akuntansi ini terdapat proses manajemen kas. Manajemen kas ini memastikan organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menempatkan kelebihan dana ke dalam investasi. Analisis arus kas menunjukkan estimasi jumlah pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Analisis anggaran dapat melakukan analisis arus kas what if untuk menentukan daftar dari berbagai kondisi bisnis seperti penurunan pendapatan, pengeluaran yang ditangguhkan, perekrutan yang ditangguhkan, dan penyewaan aset tetap alih-alih pembelinya. Selanjutnya juga ada proses penganggaran modal. Proses penganggaran modal menganalisis dampak akuisisi yang mungkin. Penganggaran modal menggunakan alat evaluasi seperti nilai sekarang bersih NPV atau tingkat pengembalian internal IRR dan periode pengembalian modal. Dalam analisis NPV, manajer dapat menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dan dari IRR, organisasi dapat menentukan apakah dapat memperoleh pengembalian yang lebih baik dengan mengakuisisi aset sekarang atau dengan menginvestasikan uangnya pada usaha lain. Bentuk analisis ketiga untuk penganggaran modal adalah periode pengembalian modal. Dalam analisis ini, Anda menentukan waktu di mana peningkatan pendapatan atau penghematan dalam biaya akan sesuai dengan investasi pada aset baru. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah modul akuntansi dan keuangan dalam sistem ERP. Secara tradisional, sistem akuntansi terkomputerisasi menyediakan perangkat lunak, tingkat operasional untuk menghasilkan faktur, cek, laporan bulanan, laporan keuangan, dan laporan keuangan lainnya. Akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan yang diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal misalnya neraca dan laporan laba rugi. Persyaratan pelaporan eksternal ditetapkan oleh standar akuntansi umum serta persyaratan hukum. Sistem akuntansi manajemen atau sistem pengendalian manajemen menyediakan informasi tentang profitabilitas produk dan profitabilitas pusat biaya yang memungkinkan manajer untuk membuat keputusan bisnis.
Nah, perbedaan antara sistem akuntansi terkomputerisasi tradisional dan modul ERP yang mendukung Departemen Akuntansi dan Keuangan adalah bahwa informasi keuangan ini dibagikan dalam basis data terintegrasi. Nah, modul akuntansi merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem ERP dan sebagian besar entry akuntansi diotomatisasi saat berbagai transaksi bisnis terjadi. Salah satu manfaat utama penggunaan modul akuntansi dalam sistem ERP adalah sistem tersebut membuat alur dokumen dari semua transaksi. Selanjutnya ada modul akuntansi keuangan dalam ERP. Akuntansi keuangan ini berkaitan dengan laporan keuangan yang diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, berikut ada subsistem dan fungsinya. Yang pertama ada manajemen kredit, di mana memiliki fungsi saldo piutang usaha diperbarui secara otomatis sehingga penjualan memiliki informasi terkini tentang batas kredit pelanggan. Profitabilitas produk itu mempunyai fungsi data dimasukkan dan disimpan dalam database terintegrasi sehingga menghasilkan hasil yang seragam. Selanjutnya ada persediaan barang jadi. Memiliki fungsi pada ERP secara otomatis memperbarui peningkatan nilai moneter barang jadi ketika barang jadi dipindahkan ke gudang. Laporan keuangan akan diperbarui. Dan selanjutnya ada perhitungan biaya persediaan tidak akurat. Memiliki fungsi memberikan informasi terkini tentang varians biaya yang memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang memungkinkannya menjual produk secara menguntungkan. Dan yang selanjutnya ada mengkonsolidasikan informasi dari anak perusahaan. Di sini memiliki fungsi menyediakan database terintegrasi dengan kemampuan mengkonversi berbagai mata uang. Selanjutnya ada pelaporan manajemen, di mana fungsinya database ERP ini terintegrasi sehingga semua informasi konsisten, lengkap, dan akurat. Gudang data menyediakan database komprehensif untuk pelaporan manajemen. Dan yang terakhir, membuat jejak audit, di mana memiliki fungsi ERP ini menyediakan aliran dokumen yang saling berhubungan, yang membangun jejak audit dan memungkinkan untuk meneliti dan menghubungkan dokumen sumber. Nah, tadi merupakan sistem ERP mendukung akuntansi dan keuangan. Berikut merupakan proses akuntansi keuangan. Di sini terdapat bagian dari manajemen pembendaraan, yaitu berupa jurnal umum. Di situ ada isinya neraca dan juga laba rugi. Lalu di sebelah kirinya ada akun yang dapat diterima akuntansi, akun yang dibayar akuntansi, serta aset akuntansi. Lalu ada sumber daya manusia, manajemen inventaris, pembelian, dan juga penjualan, di mana dari ketujuh hal tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal umum, di neraca, dan juga laba rugi. Selanjutnya ada fungsi pengendalian manajemen dalam ERP. Di sini ada skenario bisnis dan juga fungsinya. Yang pertama ada akuntansi pusat laba atau yang memiliki fungsi memberikan laporan profitabilitas dengan perbandingan yang direncanakan dan yang sebenarnya, memberikan laporan profitabilitas dengan perbandingan periode berjalan dengan periode kumulatif. Dan yang kedua ada profitabilitas analisis atau analisis profitabilitas, di mana memiliki fungsi mengidentifikasi produk atau pasar mana yang memiliki margin kontribusi tertinggi. Selanjutnya ada integrasi sistem akuntansi dan kontrol manajerial dengan modul ERP lainnya. Di sini ada modul dan juga interface-nya. Untuk yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana interface-nya yaitu sumber data untuk akuntansi manajemen, misalnya pencatatan pendapatan ke buku besar. Yang kedua ada manajemen material,
di mana interface-nya adalah posting biaya barang ke akuntansi manajemen. Yang ketiga ada perencanaan produksi dengan interface memposting biaya tagihan bahan yang dibuat dalam perencanaan produksi. Yang keempat ada administrasi personalia dengan interface mencatat biaya untuk transaksi penggajian. Dan yang terakhir ada penjualan dan distribusi dengan interface mencatat pendapatan dari dokumen penagihan. Selanjutnya ada peran baru untuk akuntansi manajemen. Sistem ERP ini menyediakan data real-time daring untuk pengambilan keputusan. Nah, sistem ERP ini menawarkan dua jenis data. Jenis data pertama adalah data operasional yang memberikan umpan balik tentang kualitas dan efisiensi proses. Data operasional ini misalnya mencakup informasi tentang waktu siklus dan juga catat serta biaya orang dan mesin yang digunakan dalam operasi. Dengan ERP, manajer memiliki akses ke informasi biaya berbasis aktivitas atau ABC. Informasi ABC ini melacak biaya dari sumber daya, misalnya orang, mesin, dan lain sebagainya, dan juga menerapkan biaya ini ke produk, layanan, dan juga pelanggan tertentu. Informasi ABC ini yang berjalan sebagai bagian dari sistem ERP, menyediakan informasi kepada manajer tentang profitabilitas pelanggan dan produk dengan data penjualan dan produksi secara real time. Informasi ini bersifat strategis karena dapat memandu keputusan tentang strategi pemasaran dan strategi bisnis. Selanjutnya terdapat perbandingan sistem kontrol operasional dan sistem ABC, di mana di sini terdapat sistem kontrol operasional, perbandingan sistem kontrol operasional dan juga sistem ABC. Yang pertama ada tujuan, di mana untuk sistem kontrol operasional memberikan informasi tentang efisiensi produk dan unit bisnis. Jika tujuan dari sistem ABC adalah untuk memberikan informasi biaya strategis tentang ekonomi yang mendasari bisnis. Yang kedua ada data. Pada sistem kontrol operasional, informasi harus tepat waktu, akurat, dan spesifik untuk kelompok kerja. Dan pada sistem ABC, perkiraan sudah cukup, persyaratan akurasi lebih rendah. Yang ketiga ada bagaimana biaya didefinisikan. Nah, pada sistem kontrol operasional, biaya dapat didefinisikan informasi relevan tentang biaya orang, mesin, energi yang digunakan dalam proses operasi. Pada sistem ABC, biaya dapat didefinisikan sebagai biaya sumber daya di seluruh rantai nilai penyediaan produk atau layanan, misalnya dari pemasok hingga layanan purna jual. Yang keempat ada pertanyaan yang dijawab, di mana pada sistem kontrol operasional, pertanyaan yang dijawab itu besi tua apa yang tersisa dari produksi. Pada sistem ABC, pertanyaan yang dapat dijawab yaitu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk dan melayani pelanggan, dan seberapa menguntungkan suatu produk tersebut, seberapa menguntungkan seseorang pelanggan. Selanjutnya ada cakupan, di mana pada sistem kontrol operasional cakupannya khusus untuk pusat tanggung jawab, dan pada sistem ABC cakupannya menggabungkan biaya di beberapa pusat biaya dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada example atau contoh pada sistem kontrol operasional. Contohnya itu mengukur biaya aktual dari proses tertentu. Untuk sistem ABC, contohnya yaitu mengukur biaya yang diperlukan untuk menghubungkan pelanggan ke internet, termasuk meja bantuan pelanggan, pemeriksaan kredit, pengiriman, penagihan, dan layanan pelanggan. Nah, tidak terasa nih, sekarang udah di akhir video. Untuk kesimpulan pada materi di video kali ini, yang pertama ada tujuan dari modul akuntansi adalah
akuntansi dan keuangan adalah untuk mendukung fungsi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan yang kedua adalah informasi keuangan ini dibuat, dikelola, dan diperbarui untuk tujuan pelaporan eksternal. Informasi akuntansi manajemen adalah informasi internal yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.